gandum, lalu lebih kecil lagi. Sebedarroh, sebutir pasir terkecil. Lebih kecil lagi daripada itu, lebih kecil sampai 3 kali lebih kecil dari itu. Masya Allah. Itulah karunia yang Allah berikan. Nah, ini menerangkan tentang keberadaan syafaat al-udma bagi Rasul SAW. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hak syafaat bagi Rasulullah. Hadis syafaati wa qad taqaddama mutawwalan min riwayati Abi Hurairah. Dan dari Anas bin Malik juga menerangkan hadis tentang syafaat, tapi tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah ya, dalam bab yang lain. Itu dalam Kitabul Anbiya, bab para nabi. Wa zadahuna fi akhirih. Nah, ditambahkan di sini di akhir hadis Anas bin Malik yang membedakan dari hadis Abu Hurairah. Fayatuna Isa fayaqulu lastulaha. Nah, jadi dalam hadis Abu Hurairah kan diceritakan ketika manusia di padang mahsyar, kan itu. Di padang mahsyar. Itu manusia itu kan semuanya tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ada keringatnya sampai mata kaki, sampai betis, sampai lutut, ada sampai tenggelam. Dan semua dalam keadaan telanjang. Nah, maka mereka itu saling berteriak, kenapa kita tidak mengadu kepada nenek moyang kita, Adam? Kenapa kita begini? Tidakkah kita datang kepada bapak kita semua, Adam, untuk memberikan pertolongan pada kita? Nah, makanya semua manusia mencari di mana Adam kan. Setelah ketemu mereka mengatakan, ya Adam anta abul bashar. Engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar kami diberi keringanan, dipercepat dari ini. Nah, maka Adam mengatakan, ini bukan hak aku. Datanglah kamu kepada Nuh. Datanglah kepada Nabi Nuh, ya Nuh anta awwalur rasul kan. Disebutin keutamaan, kata Nabi Nuh, ini bukan hak aku. Aku tidak berani kepada Robku, aku malu kepada Robku karena aku telah berdoa untuk anakku yang tidak layak. Maka datanglah pada Ibrahim karena dia Khalilullah. Datanglah semua manusia kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, aku malu pada Robku, aku pernah berdosa 3 kali. Maka kata Nabi Ibrahim, datanglah kalian kepada Musa. Karena Musa itu kalimullah. Datanglah semua ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ini bukan hakku, aku malu kepada Robku. Aku pernah memukul seseorang sampai mati. Kan, gitu. Maka datanglah kepada Isa. Dia adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam. Maka datanglah Nabi Isa. Nah, ini dikatakan, fayatuna Isa fayaqulu lastulaha. Jadi disingkat ini. Mereka datang pada Nabi Isa, tapi Nabi Isa mengatakan, aku bukan yang berhak untuk itu. Walakin alaikum bi Muhammadin fayatuni fa'aqulu analaha. Maka kata Nabi, semua mereka datang padaku, aku katakan akulah yang berhak untuk itu. Fastadzinu ala rabbi payudzanuli wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdurunil an. Maka kata Rasulullah, aku mohon izin kepada Robku, maka aku diizinkan dan Allah mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang aku memuji kepadanya, tapi aku tidak bisa hadirkan sekarang. Karena itu nanti untuk di sana, kata Rasulullah. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, maka aku memuji Allah dengan pujian-pujian itu. Nah, yang belum diberikan sekarang. Kemudian wa akhirru lahu sajidan, maka aku bersungkur sujud. Fayuqalu ya Muhammad irfa ra'saka wa qul yusma laka wasal tu'ta washfa tushaffa. Fa aqulu ya rabbi ummati.
Fayuqalu intalik fa akhriz minha man kana fi qalbihi misqalu sya'iratin min iman. Walaupun di sini disebutkan setimbangan biji gandum. Qala pantoliku fa'af'alu, aku pergi melakukan itu, suma'ad a'udu fa'ahmaduhu bitil kalmahamid. Rasulullah memuji lagi dengan pujian yang Allah ajarkan itu. Suma akhiru lahu sajidan laku, aku bersungkur sujud. Fayuqalu ya Muhammad irfarasaka wa kul yusmalaka wasal tu'ta wasfatu syafa' fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Fayuqalu intalik fa'akhriz minha man kana fi qalbi mithqalu dzarratin. Jadi lebih kecil lagi dari syair tadi. Ya, walaupun hanya sebesar debu. Au khardalatin min imanin. Fa'akhrizhu pantoliku fa'af'alu summa a'udu fa'ahmaduhu bitilkal mahamid summa akhiru lahu sajidan fayuqalu ya Muhammad irfarasaka wa qul yusma laka wasal tu'ta washfa tushafa fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati fayuqali intalik fa'akhriz man kana fi qalbi adna mithqala habatin min khardalin min imanin fa'akhrizhu minan nar pantoliku fa'af'alu. Jadi disebutkan dari syair dulu, gandum, lalu lebih kecil lagi, sebedarroh, sebutir pasir terkecil, lebih kecil lagi daripada itu, lebih kecil sampai 3 kali lebih kecil dari itu. Masya Allah. Itulah karunia yang Allah berikan. Nah, ini menerangkan tentang keberadaan syafaat al-udma bagi Rasul SAW. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hak syafaat bagi Rasulullah. Seperti hadis tentang pertanyaan Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayun nasi as'adu bisyafatika yaumal qiyamah. Jadi, siapakah manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang bertauhid itu yang paling berhak mendapat. Dan berarti untuk mendapat syafaat itu harus bertauhid. Tanpa tauhid, nah maka di antara fadilah tauhid adalah sebagai dasar orang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah syafaat Rasulullah SAW itu kepada Abu Thalib kan, pada Abu Thalib, sehingga beliau adalah orang musyrik tetapi azabnya yang paling rendah. Jadi syafaat itu bisa meringankan orang berdosa dari azabnya, bisa meninggikan derajat orang yang soleh dari kedudukan seharusnya, bisa mempercepat orang dari neraka, bisa mengampuni orang dari dosa-dosanya. Nah, itulah jenis-jenis syafaat Rasulullah. Itu pembahasan tentang jenis-jenis syafaat. Yang jelas hadis ini menerangkan tentang subutu syafaat li Rasulillah SAW. Nah, itu tentang iman terhadap adanya syafaat. Adapun rangkaian syafaat itu tingkatannya banyak. Nah, ketahui juga dalam syafaat ini banyak juga akhirnya pemahaman yang bermacam-macam sekte. Ada yang menolak sama sekali adanya syafaat karena bertentangan dengan ayat wa an laisa lil insan illa ma syaa. Manusia itu tidak memperoleh apa kecuali yang dilakukan, diusahakan, dikerjakan. Berarti kalau diberi syafaat Rasulullah, ia mendapat yang bukan dikerjakan. Nah, ini orang yang berlebihan, mengecilkan, meniadakan syafaat. Syafaat itu hakikatnya amal diri sendiri. Nah, kemudian ada orang berlebihan dalam syafaat, maka sedikit-sedikit minta syafaat. Akhirnya jadi ia adalah tasahul, berbuat dosa. Ya, kita menyantai aja, nanti juga bisa syafaat oleh Rasulullah. Bahkan banyak orang mencari-cari dalil-dalil sampai hadis palsu pun dipakai dalil untuk mendapat syafaat. Sampai saya mah sudah mencintai kelahiran Nabi, udah cukup dapat syafaat Rasulullah. Gitu kan. Sampai dikatakan man ahabba maulidi kan, siapa yang mencintai kelahiranku gitu. Pasti dapat syafaat. Itu hanya terlalu mengobral syafaat.
Nah, maka Ahlussunnah tidak seperti itu. Maka dalam Al-Quran ada as-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang tertolak. Itulah pemahaman syafaatnya kaum musyrikin. Seperti mereka menganggap orang-orang soleh, para malaikat, berhala-berhala itu adalah penolong-penolong mereka. Itulah syafaat yang ditolak oleh Al-Quran. Yang mereka mengatakan, mana buduhum illa liyuqarribunallah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembahnya, ini hanya untuk sarana aja, perantara saja, untuk memberi syafaat pada kami, karena mereka orang dekat. Nah, ini mereka adalah yang mengobral syafaat. Itulah syafaat versi kaum musyrikin yang ditolak oleh Islam. Maka Islam menetapkan adanya syafaat yang sahih, yaitu pertalian akidah, pertalian iman itu menyebabkan manusia bersaudara, sehingga amal mereka jadi sering berhubungan. Maka pertalian akidah ditambah dengan pertalian nasab itu makin memperkuat hubungan timbal balik amal. Makanya amal anak soleh nyambung ke orang tua, karena hubungan akidah dengan nasab diperkuat. Itulah firman Allah dalam surah At-Tur, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu diikuti keimanannya oleh anak cucu mereka, maka firman Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami gabungkan dengan mereka amal anak cucu mereka. Nah, inilah fadilah perwarisan iman. Jadi kalau seorang nabi, dia punya anak yang beriman juga, maka dengan keimanan itu kedudukan dzurriyyatnya disamakan dengan orang tuanya. Kalau kita beriman lalu anak cucu kita beriman seperti kita, amal soleh kita lebih tinggi daripada anak-anak kita. Anak kita akan diangkat di hari akhiratnya sederajat dengan kita. Jadi tidak ngikutin derajat yang paling rendah, ngikutin derajat yang paling tinggi. Kalau sebaliknya anaknya lebih tinggi, lebih soleh daripada orang tuanya, ke bawah orang tuanya sama anaknya. Nah, itulah fadilah anak soleh. Kalau tadi fadilah bapak soleh. Di dalam Al-Quran itu bukan hanya anak soleh yang dibahas, tapi bapak soleh juga. Akhirnya kita lupa. Terus aja ngedoktrin anak soleh. Yang nggak bakal soleh anaknya kalau bapaknya nggak soleh. Ini doktrin bapak soleh. Bahwa kalau bapaknya soleh, anaknya beriman, walaupun kurang soleh dari bapaknya, ke bawah derajatnya. Coba lihat tafsir semuanya begitu. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Ayat ini menerangkan bahwa di hari kiamat, kata Ibnu Abbas,